Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wa alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pembina, pengurus, pengawas, pengurus majelis taklim, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, rekan-rekan pengasuh, para ustaz, ustazah, bapak ibu, adik-adik santri dan santriwati yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di sore hari ini kembali kita semua bersama-sama berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk mengkaji syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Bapak Ibu sekalian, semua ketaatan, semua kebaikan yang kita lakukan belum mampu membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak, terlalu besar, terlalu luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan di ayat yang sering kita dengar dan bahkan mungkin kita hafal, jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyak nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka sesungguhnya sekali lagi, kalau hanya sekedar mengaji 1 minggu sekali, bahkan setiap hari, belum mampu membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mampu mensyukuri 1-2 nikmat, bersyukur atas nikmat itu juga nikmat yang harus disyukuri lagi. Sehingga nikmat Allah Subhanahu wa taala itu berurutan secara beruntun. Jadi seorang hamba tidak boleh berhenti bersyukur. Harus terus
selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersyukur? Manfaatkan nikmat Allah itu sesuai dengan fungsi ia diciptakan. Ya. Kita diberikan kesehatan, gunakan kesehatan untuk berbuat baik, untuk berbuat taat dan lain sebagainya. Perbanyak kalimat hamdalah, perbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kata Allah dalam Al-Qur'an. Apa yang menimpa kalian dari kebaikan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat rezeki asalnya dari mana? Allah. Sehat asalnya dari mana? Allah. Kesenangan hati asalnya dari mana? Allah. Ya. Hidayah untuk berbuat baik asalnya dari mana? Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa yang kalian dapatkan dari suatu nikmat, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini hari Rabu baru saja berlangsung pengajian anak hultah Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah di Suela. Itu mungkin salah satu penyebab banyak jamaah kita tidak hadir. Karena memang tadi acara pengajiannya telat selesai. Bahkan mungkin ada yang baru datang dari bawah. Tapi walau demikian, Bapak Ibu sekalian, insyaallah itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk terus dan terus belajar, menuntut ilmu, mengaji, menghadiri majelis taklim. Justru itu lebih menambah semangat kita lagi untuk terus menuntut ilmu. Asy-Syaikh Al-Habib Zain bin Sumait rahimahullahu taala, Bapak Ibu sekalian, dalam salah satu karya beliau Al-Manhajus Sawi. Ya, di karya beliau namanya Al-Manhajus Sawi. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "I'lam, hai sekalian umat Islam, ketahuilah annad-dinal islamiyya, bahwa sesungguhnya agama Islam qaimun ala asasil ilmi." Ketahuilah bahwa agama Islam itu berdiri di atas dasar ilmu dan pengetahuan. Itu agama Islam, Bapak Ibu sekalian. Kata beliau, agama Islam ini berdiri di atas pondasi ilmu dan pengetahuan. Fala yambagi, oleh karena Islam itu berdiri di atas ilmu pengetahuan, Bapak Ibu sekalian, fala yambagi lil muslimi, tidak pantas bagi seorang muslim ayyakuna ba'idan min nuril ilmi. Tidak pantas bagi seorang muslim jauh dari cahaya ilmu pengetahuan. Ini pantas Bapak Ibu sekalian. Karena agama Islam adalah agama yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Maka kita sebagai pemeluk agama Islam ya kanggo jauh-jauh barang ilmu pengetahuan. Harus sering ngaji.
harus sering hadir majelis taklim, harus sering mendengar, sering belajar. Tekanggo puas. Nih, itu. Ini kata beliau. Tidak pantas seorang pemeluk agama Islam jauh dari cahaya ilmu pengetahuan. Yang Bapak Ibu sekalian, ya Allah, alhamdulillah, bersyukur itanggih di kawasan kita, di sekeliling kita masih harak dengan tungajar ita, masih harak dengan nenek ita ngaji, membuka ang ita wadah pada kolan ngaji, kita bersyukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua orang yang berjasa, yang mendasari majelis taklim ini dan majelis-majelis taklim yang lain, mudah-mudahan dibalas jasanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin. Allahumma amin. Nikah. Itu Bapak Ibu sekalian. Agama Islam berdiri di atas pondasi ilmu pengetahuan. Yang orang yang memeluk agama Islam ya nakanggo jauh-jauh dari cahaya ilmu pengetahuan. Harus tetap belajar, harus tetap nuntut ilmu, harus tetap ngaji, hadir majelis taklim, hadir majelis ilmu, hadir majelis zikir. Ya, angkun tajari dengan Islam. Balla Buddha, kata beliau, bahkan orang mukmin itu harus ayyaqtabisa minal mirathin nabawi fa innal ulama'a warathatul anbiya. Bahkan muntajari dengan Islam, Bapak Ibu sekalian, harus temau mana-mana kedi warisan Nabi. Apa warisan Nabi? Ilmu. Arak temu tebagian kah? Dik terugi lalu. Sakjari dengan Islam ngaji ya tegirang, nuntut ilmu ya tegirang. Oh, bahaya nih. Bahaya, tidak pantas. Tidak seyogianya orang yang mengaku diri Islam kemudian malas untuk belajar, malas untuk menuntut ilmu, malas menghadiri majelis taklim. Bukan itu orang Islam. Orang Islam itu ya selalu dekat dengan cahaya ilmu pengetahuan. Maka Bapak Ibu sekalian, kumbe pun kondisi pun nabaujak silak pada tetap ngaji. Nak kedi na luwe barang tanu jak biasa. Kadang kan batur ka ya nurdia kesempatan. Apalagi jelun ini marak lengte baru memang tabrakan jadwalnya sehingga di media sosial juga tidak diumumkan oleh panitia majelis taklim karena tidak enak dengan pengajian anak hultah. Alhamdulillah. Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan beberapa santriwati kita ya. Walaupun sesungguhnya yang maju tadi itu belum ada persiapan sama sekali. Tidak ada persiapan ya, nawah siapa? Nggih, tapi alhamdulillah bisa jawab. Ya nawah siapa? Nggak nawah suruh dah ketuan ya Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba Pak Icang yang nyuruh tadi. Saya juga khawatir wah nanti keliru-keliru, tapi alhamdulillah. Ya nawah siapa deh? Nawah siapa? Mudah-mudahan kedepannya program pondok kita semakin berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya walaupun tak hidup pun sembalun, tetapi anak-anak kita, adik-adik jarinta insyaallah luwek masih andah potensina. Ya nak kalah jauh lah lihat turun insyaallah. Yang penting mereka tekun, yang penting mereka rajin, dan kita selaku orang tua terus mensupport dengan biaya, dengan memberikan semangat, dengan memberikan motivasi supaya mereka betah di pondok. Ini tak becat anu julun bebeyak deh bentajari ina-ina. Ada yang bertanya ke tiang di sini SMS-nya. Pak Ustadz, gimana caranya supaya anak kita betah di pondok? Nuka bertanya. Tiang setuju dengan statement Bu Yayah yaitu Bapak Ibu sekalian. Betahnya anak di pondok itu tergantung sikapnya sebagai dengan tua. Jujur niki Bapak Ibu sekalian. Ita ilahi deh sang rata-rata ita tem pondokang ini beruk tajak melian taulik doang ngajai yang nono. Nggih, sembalun arak doang kabur, goyon kena di luar.
Sekarang tergantung sikap kita sebagai orang tua. Ilai ita pondokang pok motong, ilai lah melen taulik doang. Lagu masalahnya bun taulik wayah no bengis. Tengembang mangan. Benteng gedekang. Wah. Jadi mau ndak mau pilihan satu-satunya ya harus bertahan. Nyampok rata-rata santri-santriwatin tak ipindah atau jarak sekolah sebagian besar gara-gara sikap orang tua yang tidak bijak. Entah ngisin bebeak gara-gara nangis biasa nangis bebeak Bapak Ibu sekalian. Tenang wahyak nagin mati lek nangis. Wahyak narak gin tangisin ya teduk ya bebeak no. Lo teturu tangpe doang kayak pasungku angkan pacu-pacu. Kanang keketuk. Wah lepas wahya. Dekat penangis wah balik je. Deh, dekat penangis. Tergantung sikapnya jari dengan tua. Dengan bun teturutang ya ule sekian ta. Bebeak memang teman nang ketuk marak ya piwah jadi bebeak. Mun sekian tan teturutang saya nanta demen. Nggih. Kan ada kan santri kita. Ya yang saat orang tuanya di sini nangis ya. Ya ule wayahna aja lombokna sembelian. Padahal enak tanda tengisin wae. Nggih. Jadi kakna becat-becat untuk utang. Sang yak nara tidak ada mungkin orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Ahlapu p, ahlapu ta, kangen adi jarinta, kangen anak jarinta. Lagu Bapak Ibu sekalian, bun tekangen ya, ini wah saranta kangen ya, pada pondokang ya. Ngebetah-betah, koreng lah biasa, koreng jam bembe ampun nang, enggih bembe. Koreng kesurupan memang semeton kunina wah nih ke jale pondok deh. Ndak bisa terlepas itu Bapak Ibu sekalian. Sekolah mana, pondok mana yang paling dikatakan pembersih bunyi anak koreng-koreng muridna. Nggih, ada doang koreng. Walau lai buting lai najak ba wana kebalawak na ya sona koreng deh. Ya nak koreng insyaallah. Dari sembalun pokolan ni awak sekalian. Jadi masa kegin kami alurang bebeak no mati tienam po kami badin nepe tenang wah. Lai rapat abu peleka-leka ke tema itu ya. Nggih. Ya, jadi kak pemele-mele becat-becat lalu mait bebeak. Nggih kan ja kami anda selaku pengasuh tiar dia kami tanggung jawab. Jadi embeang juluk kami nanganin dia wah nara pemberitahuan resmi lele pihak pengasuh ngina bau na ule karena ya kami bau nanganinnya tiene perlu PBK ya ule. Ya tamaki semel nolak permintaan piwah pada rasi asik aja. Hei tuan guru ini no bareh deketin. La ilaha ta tahu nang atu aja. Kadang-kadang saling salahang tak kami barang ustaz no endah. Samparan aku tinduk tajak aja endah. Bak tahu wah nangin nang atu ampuk tutua aja wah la ilaha illallah. Ente turut ita. Aina tuan guru aina kadi aman dah doang. Bane ni buat wah haru kakak. Alamah ita nang atu aja wah. Nggih. Haru alamah gahati ita nang atu aja. Mereka ina amas sekalian. Wah. Tenang wah. Dia nakin mati lek korang insyaallah ina mati. Dit endah kan ja sedia angang tai pe pengasuh. Sampai turun kelantam ya tangang pe pengasuh. Tu mama na telu kane ngurus anak jarimpe. Jadi pelih pe bun pe paran ite pada rawat ya. Wah sangat maksimal alhamdulillah. Usaha dari pengurus, dari pihak pengasuh alhamdulillah. Wah telu wah nunggu ya babi api. 4 lantong tiang. Kita tahu wah boleh loh balen tamu dek ya tahu wah. Tetap kata ini. Ini nendah telu 4 lantong istri. Luit turungu anak PT ini insyaallah. Insyaallah aman. Jadwal belajarnya pun juga alhamdulillah berlancar. Jadi ya pula khawatir deh. Kemudian peringatan paling penting endah bagi ina amak semeton. Jari mbembe kulan anak pi nanti ini doang. Mbembe kulan na mondok deh sikap terutama dalam menyikapi masalah anak di pondok. Jadi bunna ule babea arbada misalkan ule ia sambil nangis, arbada yang ngetungute dek dan telan mentah-mentah dulu. Aranjak babea
sang na memoloa mendik iya telapon baturna pok nanganu lek baturna. Tentu suita ngangan anak jarinta Bapak Ibu sekalian. Lo harus ta profesional. Ya ta kanggo yeh mati nai tangadu engke kah. Kana kunyuru mame mekang ya ladeng boy. Ya tahu ngato aja. Sang anak ta pilih-pilih kan? Ya ta kanggo. Bun na ngato, bun arak laporan ule ngute tentang pondok pada datang. Kan anak jarim pe doang jari pengasuh ini. Pengerawas bagus-bagus. Hei Ustad, ngute angkat kebabeak nuna kumbe kita tuna ke menjelasangna te pele Ustad. Sehingga ya narak terjadi kesalahpahaman. Nggih, pahami peke. Mbembe ke niki jam mbembe kulah anak pe sekolah. Terutama ite mbali. Tepun nulik bebeak ngelapor kak nantelan mentah-mentah informasi lelek bebeak no. Klarifikasi juluk ya loh pengasuhna ibarangna tini 24 jam no. Ya tata saling sangka lengi. Manu ya nuwah rungu iya tono nah kan pelih doang ita kan. Nyasat ko dirak na huli loh balena mana-mana kelem mampona. Nya nuwah huli loh balena. Ketuan ampo iya. Paling na huli no kolang tombong nah mendak tulak loh pondok. Begitu maksimalnya wah usahan ta barang-barang Bapak Ibu sekalian. Maka dimanapun anak kita sekolah mondok, sikap kita sebagai orang tua sekali lagi menentukan betah dan tidaknya si anak. Betul so Bapak Ibu sekalian, ada memang beberapa tipe anak yang memang sangat tidak bisa dipaksakan. Nara angkon nara dukun babaya, sentrang loh Lombok Barat gina mondok jeluan sampai balik dukun barang inana. Nara dukun ngetuin dah. Nggih. Ya sekian kali dicoba ina meleja bah mulan babaya naso. Tetapi lebih banyak Bapak Ibu sekalian anak-anak itu tidak mau mondok karena diperturut-turutkan oleh orang tua. Nah, jadi balik ya nagadakang ya na takutinnya kah? Abang Agus tepantok bebeano. Deh Abang Agus tepantok bebeano. Bun ad-darbu yafna wa yabqal ilmu wal adabu nuka ulama. Deh sakitnya pukulan orang tua kepada anaknya untuk mendidiknya menjadi orang baik itu akan hilang sebentar mendak sakitan wa yabqal ilmu wal adabu tetapi senangnya terus menerus jadi wahna mau ilmu wahna sukses wahna beradab bebe aja lah senang tadoang wah kita ya deh senang tadoang kita ya makanya kumbe-kumbe bengisan nah kedik jadi itu tua kaanan teturutang lalon. Nah itu mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa informasi untuk kita. Jadi benar babaya ule-ule make masalah pe klarifikasi dulu ya pe ketuan pengasuhna dulu deh. Bembe kolanna sekolah. Pe ketuan guruna. Juru mati pimpinan pondok pesantren no pe ketuin. Dene pe pada bersangka-sangka lelek jauh mendi anak ta pelih ya ta semal ngata. Bapak Ibu hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sering membuat majelis-majelis seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Napi isi majelisnya Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang isi majelisnya Rasulullah itu tilawatul Quran, ada dengan baca Al-Quran. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu majelis hikmah dan nasihat. Jadi Nabi motong Nabi, kemudian ambil nasihat timpa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang majelis Nabi itu berisi ta'limu ma yanfa'u fid din, mengajarkan sesuatu yang bermanfaat dalam agama, membahas hukum-hukum syariat, tata cara wudu, tata cara salat, puasa, zakat dan lain-lain. Ya angkun majelis Nabi bareng para sahabat nailai. Ya Allah mudah-mudahan deh majelis tan ini mirip barang majelis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam satu hadis panjang Bapak Ibu sekalian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lain-lain oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita
Bercerita Abu Hurairah nikah. Apa kata beliau? Qulna ya Rasulullah. Kami pernah melapor ke Rasulullah, kata Abu Hurairah. Apa yang kami laporkan? Kata kami kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana idza kunna indaka. Ada apa dengan kami ya Rasulullah? Kalau kami berada di dekatmu, raqat qulubuna. Lembut aten kami mai, idap angan kami. Khusyuk gati. Bun wah kami julumpe ya Rasulullah. Bun wah julumpe. Wa zahidna fid dunya. Bahkan kami lupa kehidupan dunia dan perhiasannya. Lupa wah kami ajin subya, lupa wah lupa. Santung-santung wah kami julumpe ya Rasulullah. Dikata Abu Hurairah dan para sahabat yang wa kunna min ahlil akhirah. Wah kami julumpe ya Rasulullah, seakan-akan kami ini sudah berada di akhirat. Wah ya nara wah dunia noja. Bun wah julun nabi lagunan. Fa idza kharajna, tetapi manakala kami kembali pulang, sudah berpisah denganmu ya Rasulullah, afasna ahlana wa syamamna auladana. Kami berjumpa dengan para istri kami, dengan anak-anak kami di rumah, angkarna anfusana. Disitulah kami mengingkari diri kami sendiri. Jadi berbeda angkon kehusuan kami penjulumpe ya Rasulullah barang ketika kami ulek. Penjulumpe jak lupa kami dunia. Hati kami lembut. Begitu pulang bertemu dengan anak istri, mulai kami malik gulak yawan. Ini laporan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Lau annakum sahabatku, andai kata kalian idza kharajtum, jika kalian keluar min indi, jika kalian berpisah denganku, kuntum ala halikum dzalika, dalam kondisi seperti persis kalian berada di depanku, di mana hati khusyuk, hati lembut, dunia hilang seakan-akan di akhirat, lazaratkumul malaikah fi buyutikum." Oh benang itu aja malaikat no datang wah loh balik pada ginang kura gina ziarah. Walau lam tudnibu, kata Rasulullah, kalau kalian tidak pernah berdosa, laja Allahu bi khalqin jadid, maka Allah akan mendatangkan makhluk yang lain, hatta yuznibu, hingga mereka berbuat salah, fayaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni mereka. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Ini gambaran majelis Rasulullah. Ngetu angkuna para sahabat ilai. Jadi wah najurul Rasulullah la ilaha illallah. Pada maraita Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Yang ingat sekali semasa menuntut ilmu di ma'had. Kalau yang ngajar biasanya Tuan Guru Syahri Ramadan. Karena beliau orangnya serius. Kemudian khusyuk. Kita ngaji setelah pulang ma'had. Seusai sholat zuhur. Kemudian ngaji di kelas. La ilaha illallah. Beliau bahas masalah niki anak piarana maling sandal biasa kan. Artinya pon mahat make sandal batur boleh doang. Nggih, sehingga arak batur pon mahat nang gembokna sandalna. Entuang pe sandal ja aja puluyu gembokna jadi selai. Mahalan gembokna kadang-kadang eta. Sandal sekiwae dengan gembokin pe. Ngadu gembok nomor pon gerbang. Mahalan gembokna. Ya tak tahu terlepas dari maling sandal nih. Sehingga Abah Syahri dulu sering mengingatkan kita tentang hal itu dan hal-hal yang lain. Wah tajulun beliau Bapak Ibu sekalian, mendengar nasihat-nasihat lembut dari beliau, la ilaha illallah. Aduh wah berjanji wah kita dalam mangan ta, aduh ya tegin make sandal ulik dekat tersandal wah. Waya-waya nih terduit sandal. Beliau kadang-kadang membahas tentang bergadang di setelah Isya itu hukumnya makruh. Itu yang ingat sekali. Hai wah, dalam mangan taja kenyakan tengah jin dia arnya nyakan ta. Mai idap dan ini nerima nasihat. Jarak-jarakku wah kane ja tekina. Kah menda itu jarak berdoa ngaji keluar-keluar ya tendit sandal sakit angan ta sandal paling ta sandal dengan malik. La ilaha illallah ngetu angkun tendeh. Yuh, benar nih. Kadang-kadang ya ponta datang ngaji luwe masalah. Datang itu pun majelis ilmu hilang, idap nama masalah namai idap dah. Ule-ule malik tenda itu yang ngetu kadang-kadang. Masya Allah.
Dan itu dirasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya wah angkun ta jadi manusia, Bapak Ibu sekalian deh. Ya nara manusia gin ya berdosa marak sampeang tapun kubur. Ada dekon hikmahna tanggawe dosa lagu tanggawe dosa di tanpa sengaja sini kin deh. Dosa-dosa becik ya tak sengaja ya. Karena semata-mata karena kelemahan ta jadi manusia wasila. Ada dekon hikmahna apa? Hikmahna adik temau ampunan Allah Subhanahu. Bun ya ta berdosa jari manusia aja. Apa ta fungsina maha pemaaf Allah? Apa ta fungsina maha pengampun Allah Taala no? Ya narap fungsina barek. Yang pok tak berdosa. Bahkan kata Rasulullah, andai ya pada minat dosa, ginna minat makhluk lain li Allah Taala, kemudian na minat dosa, Allah ampuni kemudian. Yang kunta jari manusia deh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu lanjut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, famimma khuliqal khalqu, dari apa makhluk-makhluk itu diciptakan, manusia diciptakan?" Dijawab oleh Rasulullah, minal ma, dari air. Dari air kotor. Kemudian lanjut Rasulullah, al jannatu fama binauha, kata Abu Hurairah bertanya, kalau surga ya Rasulullah, terbangun dari apakah surga itu? Apa lilik nampiak surga? Batu bata ke geres, besi, beton, atau apa Bapak Ibu sekalian? Ya tetuang, renjak tuh tama surga. Kata Rasulullah, qala lubnatun minadz zahabi wa lubnatun min fiddah. Dari batu bata, batakon surga itu terdiri dari emas dan perak. Jadi kon jari batu batana. Kan bonita aja apa jari batana? Batakona? Tanah. Apa endah? Gres, semen. Tapi kalau surga, lubnatun min zahabin wa lubnatun min fiddatin. Yaitu potongan dari emas dan potongan dari perak. Arak tu sugin dengan pan atas dunia ini Bapak sekalian. Arak wah tu minak baling adu emas. Batana lelek emas. Bagus batu seperti yang bintang 5. Enggak na lelek neracik kena. Beton doang. Nah, sampai emas deh. Nah, sampai emas. Itu kata Rasulullah. Jadi surga itu batu batanya terdiri dari emas dan perak. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa milatuha al-miskul azfar. Kemudian ai kadunta ngaduk luh-luhna adalah terdiri dari al-misk, minyak harum. Ya bukan ai nah, benita aja ai erat masih bau. Kemudian wa hasbauha al-lu'lu wal yakut. Kemudian kerikil-kerikilnya terdiri dari mutiara dan batu-batu mulia, intan. Pokoknya jadi mahal-mahal nokah, langka-langka. Ini mahalan malik barang emas. Wa turbatuha za'faran, may yadkhuluha yan'amu la yab'asu. Siapa yang masuk surga akan terus merasakan nikmat selama-lamanya. Wa yakhludu la yamut. Ingat Bapak sekalian, dengan bun wahna tama surga, ya na tahu keluar malik. Kekal di surga. Jadi ya na keluar malik. Beda barang neraka. Beneraka ja arak kekal, arak ya nak kekal. Tapi kalau sudah masuk surga ja nerak tadah akan merasakan nikmat selama-lamanya. Wala tabla thiyabuhum wala tafna syababuhum. Kemudian pakaian-pakaian alapu aksesoris apa aja ruan fasilitas kadun tapun surga ya naula gen lecet-lecet manah kedi. Apalagi gen seda naula. Ya narak ceritan kelambin ta kadun tapun surga kirsut. Mula entrikah ya nula entrikah. Ya nula deh. Semua fasilitas di surga itu Bapak Ibu sekalian ya nagin ula seda-seda. Apalagi seda, goret-goret akadi ya nula. Kemudian umur kita akan terus muda selama-lamanya. Yang po ya narak tutua pon dalam surga, ya narak tutua pon dalam surga. Ya narak tutua dalam surga. Nah, kembali ke pembahasan pokok kita Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Jadi mereka ketika menghadiri majelis Rasulullah seakan-akan mereka sudah berada di akhirat
mereka melupakan dunia. Lagu wah naulek ja kadang-kadang atau. Sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, Bapak Ibu sekalian, membagi orang-orang yang menghadiri majelis taklim mara angkunten ini menjadi beberapa bagian. Ada orang yang datang mengaji di majelis ilmu, ketika ia pulang kembali ke rumahnya, yarji'u ila hawah, kembali lagi ugal-ugalan. Ara endah model tunget tuh. Lalu ngaji, dengar ceramah tentang gibah, ya puna sampai balik, wah kumbejak ni gibah na wah. Ini bahaya ni ke. Kan girang tunget tuh deh. Ya waliyadzubillah. Jauh-jauh. Ya puna sampai balik, wah buai, wah tulis pun Facebook. Wah buai, wah tulis pun sesatus. Angkun ta nyindir dengan, angkun ta menghina dengan, angkun ta mencemooh dengan, angkun ta ngeritik dengan, la ilaha illallah. Ini bagian pertama. Fahum syarrul aqsam, kata Imam Ibnu Rajab. Ini bagian orang yang paling jelek. Jadi ada Bapak Ibu sekalian, sebagian orang yang menghadiri majelis taklim itu ketika mereka sudah pulang ke rumah kembali lagi melakukan dosa. Wal iyadzu billah. Yuh. Zati saya anda kayak terlalu ngaji dendek, nak kanggo atau ya. Tetap ngaji deh, tetap ngaji. Sang ngaji kedua, ngaji ketelu, ngaji keempat, sang ia kulan tamu hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sadar kita taubat terus, gih. Jadi terkanggo sang atau ya. Ini yang pertama. Wa haula'idz zalimuna li anfusihim. No. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, mereka itulah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wa yakunu ma sami'uhu hujjatan 'alaihim fayazdadu bihi uqubatan. Apa yang mereka dengar di majelis taklim itu, nasihat-nasihat yang mereka dengar, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan hanya akan menjadi hujjah kepada mereka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin nganu itu laun. Ya pun terlalu pacun terdoang ngaji lalu lagu ya ini bertambah baik, bahkan serenta parah, serenta ugal-ugalan, serenta demen benci dengan, serenta demen hasad dengan, serenta demen rosang dengan, bahaya Bapak Ibu sekalian. Dendek-dendek ilmu-ilmu yang kita dengar, nasihat-nasihat yang sudah kita dapatkan, itu akan menjadi malapetaka bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pun dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim, mereka itulah orang-orang yang telah Allah kunci hatinya, wa sam'ihim wa absarihim, pendengaran dan penglihatan mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul ghafilun, merekalah orang-orang yang lalai. Nah, jauh-jauh nih Bapak Ibu sekalian deh. Jauh-jauh, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kelompok yang pertama ini. Kemudian ada yang kelompok yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kelompok yang kedua ini ketika mereka pulang dari majelis ilmu, ketika mereka pulang dari majelis taklim, ya mereka mendapat manfaat dari ilmu-ilmu, dari nasihat-nasihat yang mereka dengar. Ada yang ketika pulang mayyarudduhu ma sami'ahu anil muharramat. Wah naulek ngaji serena takut nggawe dosa. Nggih. Kemudian serena pacu nggawe kewajiban, oh ini jak bagus nih. Mbek kolantet sama kira-kira nih ke. Mana-mana ya tenggawe mana-mana ya tenggawe dosa wah nih. Ada juga katanya Bapak Ibu sekalian, wa minhum may yartaqi an dzalika. Ada yang lebih bagus dari itu. Bagaimana mereka? Ila tashmir fi nawafilit ta'at. Jadi mereka lebih meningkat lagi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya jarang menggawe perkara sunnah, semakin rajin dia malik. Sebelumnya kurang baik akhlaknya, semakin bagus akhlaknya malik. Ini yang paling bagus ini Bapak sekalian. Wat tawarru an daqaiqil makruhat. Bahkan ada orang yang sepulangnya menghadiri majelis taklim langsung ya nenggani gawe apa-apa makruh masih jawaangna. Insyaallah ini jak bagus. Jadi mbeke kira-kira kolan pertama di antara telune nih. Pertama, ule-ule seren bejigar. Kedua, ule-ule terani gawe dosa, lek tawah ngaji, lek tawah dengar nasihat, lek tawah dengar
janji Allah Ta'ala, lek tawah dengar ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lek tanawang azab Allah itu keras, siksa Allah itu sangat berat, sehingga ule-ule itu ngaji terani gawe dosa, kewajiban tetap tegawe ya. Ini bagian kedua. Bagian ketiga, orang yang setelah menghadiri majelis taklim lebih semangat lagi mengerjakan ibadah. Jadi bukan hanya meninggalkan yang haram, bukan hanya melakukan kewajiban, tetapi perkara-perkara yang sunnah juga mereka lakukan. Ini paling bagus. Ya mudah-mudahan ya tabu utama pun kelompok kedua, mana-mana tama pun kelompok ketelu lah ndih. Mana-mana tetama pun kelompok ketelu. Lagu Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang telah kita sampaikan di pengajian sebelumnya, bun pon diri taja tetap suzon. Tetap anggap diri telengi wahkah, sehingga tumbuh rasa ingin berbenah diri setiap saat dalam hati kita. Ya tahu, ya tak kanggo nganggap diri tawah merasa puas, kita merasa wah luwe pahalan tahu ya tak kanggo nih ya. Harus tetap suuzon pon diri kita sendiri. Nah, yampo seperti yang sering juga kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, tengaji nono. Jadi at-tadayyunu kata ulama, beragama itu, menuntut ilmu itu adalah tujuannya as-saytaratu 'alan nafs, untuk mengendalikan diri sendiri, untuk mengontrol diri sendiri. Ia tujuan tengaji. Ini mun tengaji kak nambuang loh dengan doang pengajian no. Bahas ngetu nau ya tak girang ngetu. Bahas ngetu ya dengan kanyan. Itu aja ya tahu ah. Ia tujuan tak beragama, ia tujuan tenuntut ilmu Bapak Ibu sekalian. Adik tahu meriksa diri ta. Ya ta meriksa dengan doang. Bun sara-sara ngeritik Bapak Ibu sekalian, apa ki ya narak manusia no sempurna mudah lalu tameta kesalahan dengan mudah saling kritik. Demi Allah hampo, mudah ganti. Kadang-kadang Arab model manusia Bapak Ibu sekalian, nak dengan kolan-kolan dengan kena. Ngetu program dengan salah. Ngetu gawe nalik dengan pelih. Coba nangute. Mulan ngetu angkun teh jadi manusia. Sekat ganti tang apresiasi angkun perbuatan dengan. Deh, melen teh tebe jadi julu. Kita jadi mudi, wah buat bekat kita dengar, tak kanggo atau jadi manusia. Kata ulama, kalau engkau tidak bisa memuji, kalau engkau tidak bisa memberi penghargaan, minimal jangan lemahkan semangat orang. Arta jadi manusia ini kadang-kadang deh. Pada semua anak jarintan ini misalkan, arak tampil pidato arut ngute ja, mana-mana ja ya na bagus. Ya tak bau muji ya tak bau ngembang yang penghargaan, minimal kak nan jatuhang mentalna. Aduh babaya paking gutikat buat tak kanggo ngatu. Lemah mental babaya deh. Ngatu itu jadi manusia Bapak Ibu sekalian. Ketika tak berbuat terus ya nara tu ngapresiasi ta kadang-kadang lemah kita. Maka yampo harus tak bersikap minimal bun ya tak milih muji dengan ya tamele ngapresiasi perjuangan dengan minimal tatedo dendek nalwe lalu kata ngeritik. Nah, kalaupun memberi masukan silahkan beri masukan dengan cara-cara terbaik, bukan diumbar di media sosial dan lain sebagainya. Itu cara iblis, itu cara syaitan, tidak benar dan tidak baik. Tidak benar dan tidak baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sahabat Nabi SAW yang terakhir nih, yang terakhir sebelum tertutup. Jadi dulu ada sahabat Nabi SAW bernama Hanzalah. Hanzalah nih salah satu sahabat Nabi SAW, termasuk penulis wahyu. Hampir-hampir mirip laporannya bareng Abu Hurairah baru. Apa laporannya Bapak Ibu sekalian? Bahwa nafaqahan Hanzalatu. Ya Rasulullah, nafaqahan Hanzalatu. Ya Rasulullah, sang aja-ajana Hanzalah salamane. Hanzalah karena sahabat Nabi deh. Salah satu penulis wahyu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nafaqahan Hanzalatu. Munafik Hanzalah ini ya Rasulullah. Ajak-ajakna doang selamane ini.
berbohong, berpura-pura Hanzalah ini ya Rasulullah. Yuh, wa madza kanu ka Rasulullah? Kumbina tampuk nang atuh Hanzalah. Kan soparan diri nak berbohong, berpura-pura. Kemudian dijawab oleh Hanzalah, nakunu indaka, pun kami dekat pejak ya Rasulullah, seolah-olah surga neraka nu julun matan kami. Nukah julun matan kami jamak kolan surga neraka. Fa idza raja'na min indika, lagu wah kami pisah barang ne pejak ya Allah ya Rasulullah, malik kami lain. Jadi yakki kami munafik, penjulum pejak khusu kami. Wah kami pisah barang ne pe ya Rasulullah, mulai kami malik lain-lain wah kondisi kami. Yakina munafik. Nah ini Bapak Ibu sekalian pelajaran penting bagi kita deh. Sekelas sahabat Nabi, penulis wahyu doang, yakna mungkin terdiri dari dengan munafik, lagu tetap nasangka diri nalengi. Ya angkun ta jari manusia, suuzon terhadap diri sendiri, husnuzon ke orang lain. Mbak sering bahasa ngang TP, mbak sering bahasa ngang TP. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya Hanzalah, lau tabrumuna 'alal halil lati taqumuna biha min 'indi la safahatkumul malaikah fi majalisikum wa fi turuqikum, walakin ya Hanzalah sa'atan. Wahai Hanzalah, sai. Jadi tajari manusia nono baarak kalanta nggawe ketaatan timpa Allah taala, arak kalanta meta nafkah ta arak kalanta ngute so. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, yang jangan sampai kita terjerumus padanya adalah dendek sampai ule-ule tengaji seren tajari dengan bejigar, rani telanggar larangan Allah dan lain-lain. Yang jelas ini nangkat tuh minimal ya terani gawe pepaharam tetap gawe kewajiban tah. Insya Allah kita masuk dalam kelompok yang aman. Bahkan kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, haula ashabul yamin, mereka adalah orang-orang yang akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Bun ima kanan leta ngembeng catatan amal talaun kita selamat. Bun ima kiri atau lelek mudi ruah-ruhana ya kita selamat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberi kita hidayah, taufiknya Bapak Ibu sekalian untuk terus istiqomah menuntut ilmu, belajar, mengerjakan kebaikan, mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan selama ini, nasihat-nasihat yang kita dengar dari guru-guru kita, semuanya diberi manfaat oleh Allah, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga ilmu nasihat-nasihat yang kita terima itu akan menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mari kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim.